Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jan Sintia Cantika Ningtyas dengan NIM G0023-083. Saya berasal dari kelompok A9. Nah, kali ini saya akan memaparkan beberapa materi tentang pelvis. Nah, langsung saja, kira-kira apa saja pemeriksaan yang harus dilakukan guna untuk mengecek apakah seorang ibu-ibu bisa melahirkan secara normal ataukah harus dengan seksio sesar. Nah, langsung kita akan membahas. Next slide. Nah, pemeriksaan yang dilakukan adalah yang pertama pelvimetri. Nah, pelvimetri ini bisa dilakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan panggul luar dan panggul dalam. Nah, ada juga tentang jenis-jenis pemeriksaan ini seperti pemeriksaan fisik diagnostik, lalu pemeriksaan penunjang tadi itu biasanya kalau pemeriksaan penunjang itu menggunakan alat seperti ronsen, terus MRI, USG, bahkan CTS. Nah, lalu selanjutnya itu juga biasanya untuk ibu-ibu yang tidak disarankan melahirkan secara normal atau secara pervaginal, yaitu ibu-ibu yang mempunyai tinggi badan kurang dari 150 dan ibu-ibu itu mengalami CPD atau cephalopelvic disproportion atau tulang pelvisnya sempit. Nah, biasanya kalau ada ibu-ibu yang tulang pelvisnya sempit itu disarankan untuk tidak lahiran secara pervaginal karena dapat membahayakan ibu maupun bayinya. Nah, selanjutnya untuk mengukur pelvis sendiri itu juga ada PAP, PTB, dan PBP. Nah, PAP sendiri itu biasanya untuk mengukur conjugata vera dan conjugata diagonal, sementara PTB untuk mengukur diameter interspinosum, sementara untuk PBP itu untuk mengukur diameter anteroposterior. Nah, PAP ini conjugata veranya harus di antara 9,5 cm sampai dengan 11 cm. Sementara conjugata diagonalnya itu harus di antara 11,5 cm sampai dengan 13 cm. Selanjutnya untuk PTP yaitu daerah paling sempit, diameter interspinosumnya itu harus 9,5 cm sampai 10,5 cm. Nah, lalu untuk PBP diameter anteroposteriornya itu harus 10,5 cm sampai dengan 12 cm. Nah, apabila tadi conjugata vera, conjugata diagonal, dan diameter anteroposteriornya itu kurang dari yang dicantumkan di layar ini, berarti ibu itu tidak bisa melahirkan secara pervaginal dan harus menggunakan seksio sesar seperti itu. Nah, lalu juga bisa kita menggunakan vaginal touch atau jari masuk melalui vagina sampai menyentuh fornix posterior, lalu tandai tangan dan diukur panjangnya. Jadi misalkan ini adalah vaginanya, itu nanti dokter memasukkan tangannya ke dalam vagina ibu itu seperti itu. Nah, ada pula tapi vaginal touch ini dilakukan apabila kondisi tidak mendukung. Biasanya kalau misalkan di pedalaman yang mungkin teknologinya kurang maju, atau cara paling simpelnya yaitu dengan menggunakan vaginal touch untuk mengukur seperti itu. Nah, ada pula cara melakukan pemeriksaan vaginal touch ini yaitu seperti memasukkan jari tadi yang seperti saya bilang di awal, memasukkan jari ke dalam vagina sampai menyentuh fornix posterior, lalu tandai tangan, lalu kita gunakan penggaris untuk mengetahui konjugata diagonalnya. Jadi misalkan ini vaginanya, lalu tangan kita dimasukkan, itu kan mentoknya di sini. Itu nanti kita ukur berapa sentimeter. Nah, akan tetapi panjang itu masih ukuran konjugata diagonalnya. Nah, lalu bagaimana cara untuk mencari konjugata veranya? Jadi setelah dimasukkan mentok kan ketemu di sini ujung paling mentoknya. Nah, itu nanti untuk mencari konjugata veranya, panjang ini nanti dikurangi 1,5. Misalkan andai kata panjangnya adalah 11 cm. Nah, 11 cm ini nanti akan dikurangi 1,5 untuk menentukan konjugata veranya seperti itu. Nah, next, bidang Hodge. Nah, apa itu bidang Hodge? Jadi, bidang Hodge sendiri adalah garis khayal dalam panggul untuk mengetahui seberapa jauh penurunan kepala janin pada panggul atau pelvic.
Jadi kayak yang udah dijelaskan sebelumnya, kalaupun ibu-ibu tuh pembukanya sudah lengkap, tapi kepala bayi tidak turun-turun, maka tidak bisa dilahirkan secara vaginal dan harus dilakukan seksio sesar. Nah, bidang Hodge sendiri itu dibagi menjadi 4, yaitu bidang Hodge 1, 2, 3, 4. Nah, bidang Hodge 1 itu sejajar atau sama dengan PAP atau pintu atas panggul. Nah, jadi dari tepi atas simpisis os pubis sampai promontorium atau setinggi aditus pelvis. Lalu bidang Hodge 2 itu sejajar dengan Hodge 1 melalui tepi bawah simpisis os pubis. Sementara bidang Hodge 3 ini nanti sejajar dengan bidang Hodge 1 sampai 2. Bidang Hodge 3 ini setinggi dengan spina ischiadica. Nah, lalu ada bidang Hodge 4, yaitu bidang Hodge ini sejajar dengan bidang Hodge 1, 2, 3 dan setinggi dengan os coccygeus. Nah, ini adalah ciri-ciri pelvis yang dapat melahirkan per vagina, yaitu yang pertama, sudut kelengkung kemaluan lebar dan bulat, mempunyai sakrum yang lebar dan tulang iliaka yang datar, lalu cekungan panggul yang lebih luas dan tidak terbentuk corong. Seperti itu. Ini gambar pelvisnya. Next. Nah, tipe pelvis yang paling baik untuk melahirkan di wanita itu adalah pelvis tipe ginekoid. Itu adalah pelvis paling oke untuk seorang wanita melahirkan karena ya ada aditus pelvisnya itu bulat seperti itu. Nah, lalu tipe ginekoid ini juga merupakan bentuk panggul yang paling umum pada wanita dan merupakan bentuk panggul terbaik dan sesuai untuk melahirkan normal. Alasannya itu ya karena panggul tipe ginekoid ini memiliki rongga lebih lebar atau yang tadi saya sebut aditus pelvis dan luas. Nah, jadi aditus pelvisnya itu selain lebar dia juga luas sehingga memberikan lebih banyak ruang bagi bayi saat melewati vagina seperti itu. Terima kasih. Itu adalah beberapa hal yang saya jelaskan mengenai pelvis. Kurang lebih dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.